saya Lilo Hergita. Saya mahasiswa UPSI Solo, program studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang konsep interaksi manusia dan komputer atau IMK. Pengenalan IMK. Pada tahun 1970 mulai dikenal istilah antarmuka pengguna atau user interface, yang juga dikenal dengan istilah man-machine interface atau MMI, dan mulai menjadi topik perhatian bagi peneliti dan perancang sistem. Perusahaan komputer mulai memikirkan aspek fisik dari antarmuka pengguna sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Istilah HCI sendiri atau Human Computer Interaction mulai muncul pertengahan tahun 1980 sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan terbuka secara fisik. Kemudian definisi IMK. Definisi IMK sendiri atau interaksi manusia dan komputer adalah sekumpulan proses dialog dan kegiatan di mana melalui pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi dan implementasi dari sistem komputer interaktif ini kegunaan manusia dan dengan mempertimbangkan fenomena sekitar manusia itu sendiri. Kemudian studi ilmiah tentang masyarakat juga membicanya. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan pengguna selama mungkin. Jadi simpelnya, IMK, interaksi manusia dan komputer itu ya seperti biasa, interaksi antara manusia dengan komputer. Manusia berdialog, berbicara, berkomunikasi dengan komputer. Jadi kita sebagai pihak user dapat menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer atau menggunakan sebuah aplikasi. Gitu. Kemudian bidang studi yang mempengaruhi perkembangan IMK sangat banyak ya. Ada software engineering, computation linguistic, artificial intelligence atau AI, cognitive science, sosiologi, ekonomi, antropologi, organisasi psikologi, matematik, cognitive psikologi, sosial psikologi, dan software engineering. Berikut bidang studi yang mempengaruhi perkembangan IMK. Tujuan HCI atau IMK, Human Computer Interface atau interaksi manusia dengan komputer. Tujuannya yang pertama, user friendly, ramah dengan pengguna. Maksudnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh software atau program aplikasi yang mudah dioperasikan dan mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa betah dan mengoperasikan program tersebut bahkan bagi seorang pengguna pemula. Kemudian tujuan yang kedua, what you see is what you get. Kemudian yang ketiga, mengurangi frustasi, ketidakamanan, dan kebingungan pada pengguna. Kemudian yang terakhir, yang keempat, implikasi, yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat absensi kerja. Jadi simpelnya itu tujuan dari IMK, interaksi manusia dan komputer, seperti sudah saya singgung tadi. Yang pertama, intinya mudah digunakan. Jadi tidak bertele-tele, tidak rumit, tidak ribet. Karena kan kita sebagai pengguna atau user sendiri terkadang malas juga kalau aplikasi atau komputer sulit atau susah digunakan. Jadi kita yang simpel-simpel aja, yang mudah digunakan. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada IMK yaitu para pengguna berbeda dari kita, terus para pengguna berbeda satu dengan lainnya, para pengguna berbeda dari sebelumnya, sistem komputer tidak memberikan ruang untuk toleransi kesalahan, dan lain sebagainya. Jadi dari
permasalahan-permasalahan yang muncul yang tadi mulai diterapkan GUI, yaitu Graphical User Interface. Nah, kriteria user friendly itu yang pertama memiliki tampilan bagus, kemudian yang kedua mudah dioperasikan, yang ketiga mudah dipelajari, dan yang keempat pengguna selalu merasa senang setiap kali menggunakan software tersebut. Jadi seperti sudah saya singgung tadi, user friendly itu intinya mudah digunakan, jadi nggak bertele-tele, nggak rumit, fiturnya itu bukan nggak banyak, banyak boleh, tapi simple aja. Jadi seperti login, logout, username, password, udah. Jadi mudah digunakan, pihak kita sendiri user tahu maksudnya, paham maksud dari aplikasi ini apa sih. Untuk login, untuk logout, ini masukkan username, ini untuk masukkan password, dan dengan tampilan-tampilan yang bagus ya, serta interaktif juga. Kemudian disiplin ilmu dalam HCI atau IMK. Yang pertama, ilmu komputer atau desain aplikasi dan teknik human interface. Yang kedua, psikologi atau aplikasi dan teori proses kognitif dan menganalisis perilaku user. Ketiga, sosiologi dan antropologi atau interaksi antar teknologi, work dan organization. Kemudian yang keempat, industrial design atau produk interaktif. Kemudian yang kelima, teknik sipil atau infrastruktur fisik. Dan yang keenam terakhir, teknik mesin atau robotika. Aspek-aspek dalam HCI ada 4, yaitu yang pertama use dan context of computers atau U, yang kedua human characteristic atau H, yang ketiga computer system dan interface architecture atau C, dan yang keempat development process atau D. Berikut aspek-aspek dalam HCI. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan tampilan-tampilan antarmuka telepon, kemudian antarmuka pada HP, dan antarmuka kamera digital. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya mengenai IMK, interaksi manusia dan komputer. Jadi intinya atau kesimpulannya, menurut saya interaksi manusia dan komputer itu adalah manusia berkomunikasi dengan komputer agar kita saling paham satu sama lain. Para programmer, para pengembang aplikasi, developer, kita disarankan untuk membuat sebuah aplikasi atau device juga sangat disarankan user friendly atau mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan atau user friendly? Karena dengan user friendly atau mudah digunakan tersebut, user interface atau tampilan-tampilan atau fitur-fitur yang telah dibuat para programmer atau pihak developer, kita sebagai pengguna atau user itu sangat mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita tidak bingung, kita tidak sulit untuk menggunakannya. Seperti aplikasi-aplikasi tahun 2010 ke bawah, itu kan contohnya seperti Microsoft Office yang 2003, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lebih lama, kuno, jadul-jadul. Jadi tampilan-tampilan atau desain-desain user interface-nya itu bukan jelek, sebenarnya bagus, cuman banyak gitu, ribet, rumit gitu. Mungkin bagi kita yang anak muda atau yang suka di dunia pemrograman atau komputer, mungkin kecil, mungkin mudah, mungkin gampang, mungkin paham.
maksudnya tuh ini tuh, maksudnya tuh itu tuh. Jadi kalau yang menggunakan itu paham ya mudah sih. Cuman terkadang aplikasi itu kan dibuat bukan hanya untuk orang-orang anak muda, untuk semua orang, semua kalangan juga. Nah, dengan adanya user interface yang user friendly, diharapkan semua kaum, baik perempuan atau laki-laki, yang tua yang muda, yang suka komputer dan yang tidak suka komputer pun, kita semua dapat menggunakan sebuah aplikasi dengan mudah, dengan sangat menarik, sangat mudah. Jadi kita sebagai user yang dalam kutip backgroundnya tidak suka komputer, paham, oh menggunakan aplikasi ini itu nggak sulit kok, mudah seperti ini. Kalau masukin login atau logout, tombolnya di sini. Oh, fitur ini tuh maksudnya ini. Oh, masukkan username atau password itu ini. Karena dari pengalaman yang ada, kasus-kasus yang ada, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh para programmer atau developer, tapi bagi pihak user malah kesulitan. Maksud para programmer membuat aplikasi fitur dengan tampilan yang banyak option itu mungkin bagi mereka maksudnya, tujuannya gimana ya, mudah untuk digunakan, tetapi justru malah terkadang sebaliknya, malahan kalau didemonstrasikan, diberikan kepada orang-orang yang ingin menggunakan, mungkin ada yang tadi, mungkin kalau backgroundnya orang yang sudah mengerti komputer paham, mungkin ngulik sendiri. Tapi kalau bagi kita yang backgroundnya nggak tahu komputer, kemudian orang yang usianya sudah lanjut pun 40, 50 atau 60, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang bisa ngulik, tetapi juga banyak kok pengalaman-pengalaman papa sama mama saya sendiri pun juga sulit. Kadang tanya, ini maksudnya gimana sih, ini maksudnya gimana sih cara menggunakan aplikasi ini, padahal ya tinggal tuting-tuting, nunjuk-nunjuk, ini tuh setelan, ini tuh ya masuk, ini ya masuk, ini delete, ini hapus, ini masuk, ini login, logout. Tapi masih banyak kok yang sulit untuk menggunakan dari sebuah aplikasi. Nah, maka dari itu, dengan adanya interaksi manusia dan komputer, diharapkan para programmer dan calon programmer atau developer membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah user interface itu mudah digunakan atau user friendly bagi siapapun. Begitu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.